Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kata petunjuk ditambah kata benda. Dalam bahasa Arabnya, ismul isyaratu ditambah isim ya. Isim isyarah ditambah isim. Kata petunjuk ditambah kata benda. Nah, apa itu isim isyarah atau kata petunjuk? Isim isyarah atau kata petunjuk adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu. Ya, memiliki ini dan itu berarti kata petunjuk dekat dan ada kata petunjuk jauh. Kalau kata petunjuk dekat ini, kalau kata petunjuk yang jauh itu ya. Dalam bahasa Indonesia ada ini dan itu. Nah, dalam bahasa Arab ada 4 kata petunjuk. Dalam bahasa Arab ada 4. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada 2, ini dan itu saja. Kalau dalam bahasa Arab ada 4. Apa saja itu? Ada hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. 4 ya. Hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Nah, aduh, tambah 2 lagi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma 2, kalau bahasa Arab ada 4. Nah, kenapa sampai ada 4? Oke, kita lanjut ya. 2. Isim isyarah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2, yaitu muzakkar atau laki-laki jenisnya, dan yang kedua muannasun jenisnya perempuan ya. Berarti isim isyarah ada 2, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, sekarang bisa terjawab berarti kenapa sampai ada 4. Ada hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Karena isim isyarah itu dibagi menjadi 2, ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada jenisnya, baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau dalam bahasa Arab ada jenisnya muzakkar laki-laki, ada jenisnya muannas yang perempuan. Nah, mana saja yang laki-laki dan mana saja yang perempuan? 3. Isim isyarah yang muzakkar yaitu zalika dan hadza ya. Yang muzakkar yang laki-laki itu ada zalika dan hadza. Nah, sedangkan isim isyarah yang muannas yang perempuan itu tilka dan hadhihi. Tilka dan hadhihi. Nah, sekarang sudah tahu kan ya kenapa sampai ada 4? Karena ada jenisnya. Jenisnya yang laki-laki muzakkar, jenisnya yang perempuan muannas ya. Jadi kalau petunjuknya ini untuk laki-laki hadza, berarti kalau untuk perempuannya hadhihi ya. Kalau kata petunjuknya yang itu untuk laki-lakinya, untuk mudzakarnya zalika, sedangkan yang perempuannya, yang muannasnya tilka ya. Tilka. Nah, itu anak-anak ketentuan dari isim isyarah atau kata petunjuk. Kata petunjuk dan kata benda atau isim isyarah ditambah kata benda yang tadi ada 2, yaitu yang muzakkar atau laki-laki jenisnya. Yang kedua ada muannasun atau perempuan ya. Muzakkar dan muannas jenisnya yang laki-laki dan perempuan. Sekarang yang dari muzakkar dulu ya. Nah, yang tadi sudah kita pelajari bahwa isim isyarah atau kata petunjuk yang muzakkar yang laki-laki itu untuk artinya ini
yaitu apa? Hadza. Hadza. Nah, sekarang ditambah isimnya, ditambah kata bendanya. Apa yang pas untuk menunjukkan, untuk memakai kata petunjuk hadza? Berarti kata bendanya juga harus laki-laki. Ditambah kata bendanya yang laki-laki. Kitabun. Kitabun. Kitabun itu artinya buku ya. Nah, kata petunjuk ditambah kata benda, hadza plus ditambah kitabun. Artinya, ini buku. Ini buku. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini buku. Ini buku. Ya. Kitabun ini, yaitu kata bendanya yang laki-laki kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, buku itu jenis kelaminnya tidak ada jenis kelaminnya ya, tidak ada jenisnya. Tidak ada jenis laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, sekarang yang kedua, kata petunjuk untuk laki-laki. Yang kedua apa? Berarti tadi yang hadza ini, sekarang yang itu. Apa kata petunjuk yang laki-lakinya? Zalika. Zalika. Ditambah kata bendanya juga harus laki-laki lagi. Kolamun. Kolamun artinya pensil ya. Zalika kolamun. Zalika kolamun artinya itu pensil. Nah, kolamun ini adalah kata benda jenisnya muzakkar, laki-laki. Nah, ya. Berarti semuanya hadza dan zalika itu laki-laki, berarti kata bendanya juga harus laki-laki. Kitabun, kolamun. Nah, kitabun dan kolamun juga kata benda yang laki-laki. Itu anak-anak dari kata benda dan kata petunjuknya untuk laki-laki. Sekarang yang perempuan ya, muannas, jenis perempuan. Kata petunjuk yang perempuan itu, kalau yang di muzakkar yang di laki-laki itu hadza, berarti yang perempuannya hadhihi. Hadhihi masih artinya ini ya, hadhihi. Nah, sekarang ditambah kata bendanya yang harus perempuan ya, jangan laki-laki. Berarti kata bendanya juga harus perempuan. Madrasatun. Madrasatun. Madrasatun artinya sekolah. Nah, madrasatun ini jenisnya perempuan. Kata bendanya perempuan. Madrasatun itu kata benda yang artinya sekolah. Nah, kata benda madrasatun ini, sekolah ini jenisnya perempuan ya. Kalau hadhihi kata petunjuknya perempuan, berarti kata bendanya juga harus perempuan. Sekarang yang kedua, kata petunjuk yang jauh untuk perempuan. Kalau dari laki-laki yang muzakkar itu zalika, kalau perempuannya tilka. Kalau perempuannya tilka, artinya itu. Nah, ditambah kata bendanya perempuan juga ya. Maktabatun. Maktabatun. Nah, itu kata petunjuk ditambah kata bendanya sesuai. Kata petunjuknya laki-laki. Kata petunjuknya perempuan, tilka. Ditambah kata bendanya perempuan juga, maktabatun. Nah, itu dari kata petunjuk dan kata bendanya yang perempuan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan kata benda yang laki-laki atau perempuannya? Ya, kalau kata petunjuknya kan sudah jelas ya ketentuannya. Ada kata petunjuk yang laki-laki itu hadza dan zalika. Hadza ini artinya, zalika itu artinya ya. Nah, kalau yang perempuannya hadhihi dan tilka. Artinya sama, ini
dan itu. Nah, sekarang kita bagaimana menentukan kata bendanya. Kata benda yang laki-laki itu seperti apa? Kata benda yang perempuan itu seperti apa? Gampang ya. Untuk menentukan kata benda itu laki-laki atau perempuannya dilihat dari huruf terakhir kata tersebut ya, huruf terakhir kata tersebut. Kalau huruf terakhirnya itu tak marbutoh itu tak yang bulat ya, tak yang bulat, bukan tak yang biasa. Nah, kalau huruf terakhirnya itu tak marbutoh, huruf bulat, tak bulat, berarti itu menunjukkan perempuan. Kalau tidak ada, itu laki-laki. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama di muzakkar. Ada kata bendanya kitabun, kitabun. Nah, kata kitabun itu huruf terakhirnya ba, bukan tak marbutoh. Berarti kata kitabun itu menunjukkan laki-laki ya, kata benda yang laki-laki. Sekarang contoh yang kedua, kolamun, kolamun. Nah, dilihat dari kata kolamun, huruf terakhirnya mim, bukan tak marbutoh. Berarti kolamun ini menunjukkan laki-laki ya, kata benda yang laki-laki ya. Paham ya? Untuk menentukan kata benda yang laki-laki, lihat saja huruf terakhirnya. Kalau tidak ada, berarti itu laki-laki. Nah, sekarang yang ke perempuan, kata benda perempuan. Ya, contoh yang pertama, kata benda perempuan yang pertama di sini ada madrosatun, madrosatun. Nah, kata madrosatun ini huruf terakhirnya huruf tak marbutoh ya. Nah, tak marbutoh ini seperti ini ya. Kalau digabungkan sama huruf yang lain seperti itu bentuknya. Madrosatun ya. Nah, huruf terakhirnya tak marbutoh, berarti kata madrosatun ini jenisnya mu'annas, perempuan ya. Kata benda perempuan. Sekarang contoh yang kedua, maktabatun, maktabatun ya. Maktabatun ini huruf terakhirnya itu tak marbutoh, berarti maktabatun ini jenis kelaminnya perempuan ya. Berarti sesuai ya, sesuai semuanya, kata bendanya juga sesuai, ditunjukkan kata petunjuk yang sesuai juga. Hadza kitabun, zalika qolamun, hadhihi madrasatun, tilka maktabatun. Catatan. Untuk melihat dan menentukan apakah kata benda itu laki-laki atau perempuan, dapat dilihat dari huruf terakhir kata bendanya. Apabila ada kata benda huruf terakhirnya huruf tak marbutoh itu seperti ini ya, huruf bentuknya bulat, titik 2 ya, bukan tak biasa. Tapi tak marbutoh itu bentuknya tak bulat ya. Maka kata benda tersebut mu'annas ya. Kalau huruf terakhirnya itu ada tak marbutohnya, berarti itu mu'annas. Dan sebaliknya, apabila ada kata benda huruf terakhirnya itu bukan huruf tak marbutoh, maka kata benda tersebut muzakkar ya. Nah, kalau yang tidak ada kata benda itu huruf terakhirnya tak marbutoh, berarti itu muzakkar. Kalau yang ada berarti itu perempuan ya. Nah, itu anak-anak, kata petunjuk ditambah kata bendanya, isim isyarah ditambah isim, harus sesuai ya. Yang laki-laki, yang perempuan, kata petunjuk dan kata bendanya itu harus sesuai. Nah, sekian mungkin pembelajaran di video kali ini. Alhamdulillah, walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Syukron. Insya Allah kita ketemu dengan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.